Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, senang rasanya saya boleh hadir kembali menemani saudara membaca firman Tuhan bersama-sama. Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat, selalu diberi kesegaran rohani oleh Allah. Dan juga yang paling penting, selalu bisa bersyukur dalam setiap keadaan. Romo-romo, nanti dulu, gimana bersyukur dalam segala keadaan maksudnya? Kalau ketika sukses, berhasil, banyak duit, semua usaha lancar, bisnisnya berkembang luar biasa, gampang banget bersyukur, Romo. Tetapi kalau kita sedang terpuruk, gagal, lagi kere, duit lagi seret, kita lagi banyak persoalan, bagaimana bisa bersyukur? Secara logika aja nggak nyambung, Romo. Secara hati, pakai perasaan aja susah. Gimana? Mulut bisa ngucapin syukur, tapi hati lagi dongkol. Saudara-saudara yang terkasih, biasakanlah memiliki hati yang bersyukur. Sekecil apapun rahmat kebaikan Tuhan yang Tuhan beri buat kita. Bahwa semua yang kita miliki dalam hidup ini tidak otomatis, tapi kebaikan-kebaikan itu mengalir dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, syukur adalah sebuah kunci. Kalau kita mau sehat, mau sembuh, kalau usaha kita mau lancar, kalau berkat-berkat boleh mengalir dalam kehidupan kita, kuncinya satu ternyata, punya hati yang bersyukur. Nah, saudara-saudara, dalam video ini izinkan saya untuk memberi Anda PR, yaitu dalam kitab Mazmur minimal ada 4 Mazmur yang berbicara soal rasa syukur, yaitu 4 Mazmur ini. Mazmur 7 ayat 18, Mazmur 107 ayat 1, Mazmur 28 ayat 7, Mazmur 30 ayat 13. Ada 4, silakan Anda cari sendiri. Saya tidak akan membacakannya. Anda buka kitab suci, cari, di stabilo, digarisin. Karena apa? Dalam 4 Mazmur ini kita bisa melihat ternyata pemazmur punya alasan untuk bersyukur. Dia ditolong oleh Tuhan. Meskipun sebelumnya kehidupannya porak-poranda. Dia diselamatkan oleh Tuhan. Meskipun musuhnya banyak luar biasa. Dia diberi kemenangan oleh Tuhan. Meskipun orang bilang tidak mungkin kamu bisa menang. Dia betul-betul menjadi pribadi yang kuat. Sebelumnya dia lemah, tapi karena dia melibatkan Tuhan, dia menjadi pribadi yang luar biasa. Lalu juga pemazmur bersyukur karena dia mengalami kasih setia Tuhan dalam kehidupannya. Meskipun dia tidak layak untuk menerima itu. Nah, silakan kalau Anda sudah melihat-lihat mazmur ini, Anda pilih kira-kira ayat yang mana yang paling cocok untuk kehidupan Anda, yang mendorong Anda, mengajak Anda untuk memiliki hati yang bersyukur. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tadi saya sempat menyinggung bagaimana kita dalam keadaan terpuruk bisa bersyukur. Izinkan saya untuk mengangkat satu tema dalam Mazmur bab 41. Judulnya aja, doa minta penyembuhan. Orang seperti apa ya yang berdoa seperti ini? Dengan mudah, kalau lihat judulnya aja, doa minta penyembuhan. Berarti dia sedang sakit. Apakah sakitnya sekedar pilek, sekedar pusing-pusing, sekedar pegel-pegel? Mari kita lihat saudara-saudara. Ternyata si pemazmur ini bukan orang sembarangan. Di Mazmur bab 41, kita akan mengkorek seperti apa, bagaimana keadaan dari orang yang berdoa seperti ini. Misalnya dari judulnya, Mazmur 41, doa minta penyembuhan. Kita bisa bertanya, bisa jadi orang yang berdoa minta penyembuhan, mereka sedang sakit. Atau dia sendiri sedang mendoakan orang sakit. Nah, apa yang dialami oleh si pemazmur ini dalam keadaan sakitnya? Di ayat 2 dikatakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia
dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Saudara-saudara, apakah si pemazmur sedang mengangkat tanggung jawab orang beriman, bahwa sebagai orang beriman kita harus memperhatikan orang lemah, karyawan kita, orang-orang yang sedang membutuhkan, termasuk orang-orang sakit, termasuk orang-orang yang sedang menderita. Menurut iman orang Israel, kalau kita memperhatikan orang-orang lemah, ketika kita lemah, Tuhan akan menolong kita. Diungkapkan lebih eksplisit lagi, dikatakan di ayat 4. Tuhan akan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Jadi saudara-saudara, ini apa yang diimani oleh bangsa Israel. Kalau kita memperhatikan orang lemah, Tuhan akan membalasnya buat kita ketika kita juga sedang lemah. Ketika kita memperhatikan orang sakit, berbuat baik kepada orang sakit, memberikan penghiburan, menolong kita. Ketika kita sakit, Tuhan yang akan menolong kita. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara di ayat berikutnya, di ayat 5. Kalau aku, kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Nah, di ayat 5 ini menjadi sangat penting saudaraku, karena kita langsung tahu, oh ternyata si pemazmur sendiri sedang sakit, dia mengharapkan kesembuhan dari Tuhan. Kalau di ayat-ayat sebelumnya, dia percaya bahwa orang yang seringkali memperhatikan orang lemah, ketika dia sakit akan dibantu oleh Tuhan. Maka secara tidak langsung si pemazmur sebetulnya tadi sedang menceritakan kebiasaannya. Bahwa sebelum dia sakit, ketika dia masih sehat, masih gagah, masih kuat, dia seringkali memperhatikan orang-orang sakit. Nah sekarang ketika dia sendiri sakit, dia mohon kesembuhan. Tapi uniknya, dia berkata, terhadap Engkaulah aku berdosa. Dia tidak menghitung semua kebaikan-kebaikannya sebagai prestasinya di hadapan Tuhan, yang memaksa Tuhan untuk menyembuhkan dirinya. Ini sikap yang luar biasa, bahwa semua kebaikannya selama ini, memperhatikan orang lemah, mengunjungi orang sakit, dia lakukan dengan tulus. Itu poinnya, saudara-saudaraku yang terkasih. Dikatakan di ayat 6, musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Waduh, udah sakit, musuhnya juga malah memfitnah dia. Para musuhnya berkata, bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Kapan dia matinya? Maka namanya gak akan diingat orang lain lagi. Dikatakan di ayat 7, orang yang datang menjenguk. Bayangin saudara-saudara, oh menjenguk, bawain buah kali, bawain biskuit kali. Apa yang dialami oleh si pemazmur? Mereka berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Saudara-saudara terkasih, sebuah nasib yang memilukan yang dialami oleh si pemazmur. Dia yang selama ini mengunjungi orang sakit, dia yang selama ini memperhatikan orang lemah. Ketika dia sakit, apa yang dia terima? Orang-orang jahat sama dia, orang-orang mendustai dia, orang-orang ngomong yang enggak tentang dia. Belum selesai saudaraku, di ayat 8 dikatakan, semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Bayangin coba, udah musuhnya, orang yang jenguk, sekarang orang-orang yang benci sama dia. Ngomong yang enggak. Itu sama juga udah jatuh ketimpa tangga berkali-kali. Siapa di antara Anda yang pernah mengalami situasi seperti ini? Pasti tidak mudah, bukan? Boro-boro orang berempati kepada kita, perhatian kepada kita, tetapi malah berkata yang jahat. Di balik empati mereka ternyata hatinya busuk. Itu mengerikan saudara-saudara. Orang-orang jahat itu ngomong begini, penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi. Doa atau kata-kata macam apa saudara-saudara yang seperti ini? Mengerikan. Tidak berhenti sampai di situ, di ayat 10. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai. Bayangin coba. Yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku.
Mengangkat tumit artinya main belakang. Mungkin di depan, wah bisa senyum-senyum, tapi di belakang dia jahat sama kita. Bukan sebuah kebetulan, inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada perjamuan malam terakhir ya. Dikatakan saudara-saudara, meskipun si pemazmur sedang sakit, mengalami penderitaan bertubi-tubi seperti itu, di ayat 11 dia mengatakan, tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Saudara-saudara terkasih, inilah hebatnya Mazmur bab 41. Orang baik, orang saleh, orang yang senantiasa memperhatikan orang lemah, orang yang seringkali mengunjungi orang-orang sakit, memperhatikan, membantu mereka, menghibur mereka. Tetapi ketika dia sakit, dia tidak menerima apa yang dia harapkan. Para musuhnya, para lawannya, para sahabat karibnya sendiri ternyata mendatangkan penderitaan demi penderitaan dalam dirinya. Tapi orang baik ini tidak kehilangan rasa percayanya. Dia tetap percaya pada Tuhan. Tuhan akan menolong dia, Tuhan akan menghibur dia dan menyembuhkan dia. Saudara-saudara terkasih, itulah arti sebuah rasa syukur. Bahwa apapun yang terjadi, dia percaya Tuhan tidak akan tutup mata. Dia percaya Tuhan tidak akan memalingkan wajahnya dari penderitaannya. Dia percaya selama ini Tuhan telah membantu dia. Ketika sakit, terpuruk seperti ini, Tuhan akan menolong dia juga. Itulah saudara-saudara hebatnya Mazmur bab 41, bersyukur ketika kita sedang tidak baik-baik saja. Jangan pernah kehilangan kemampuan bersyukur ini. Semoga kehidupan kita dipulihkan oleh kuasa kasih Tuhan karena kita belajar bersyukur, punya hati yang senantiasa bersyukur. Salam damai sejahtera, Tuhan memberkati.